Tak ada angin, tak ada hujan, di awal tahun ajaran baru, ratusan guru honorer sekolah negeri di Jakarta tiba-tiba diberhentikan serentak secara sepihak. Sebanyak 107 guru honorer di Jakarta diputus kontraknya secara tiba-tiba melalui sistem cleansing honor yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Para guru honorer masih syok. Hari pertama masuk sekolah, diberitahu itu hari terakhir mengajar. Itu cuitan Iman Zanatul Heri, Kabid Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru, tentang guru honorer yang kena cleansing. Tak ada angin, tak ada hujan, di awal tahun ajaran baru, ratusan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Duyananta dengan NIM A1D523025. Saya dari Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Jambi. Pada video ini, saya akan mengulas polemik penataan tenaga guru honorer di sektor pendidikan yang menjadi perhatian publik pada tahun 2024. Polemik tersebut muncul setelah sejumlah guru honorer di Jakarta tidak memperoleh penugasan mengajar sebagai dampak dari kebijakan tenaga non-ASN dan pengelolaan anggaran pendidikan. Pemerintah memandang langkah tersebut sebagian dari upaya memperkuat tata kelola kepegawaian agar lebih tertib dan sesuai dengan regulasi. Namun di lapangan, kebijakan tersebut menimbulkan reaksi yang cukup besar karena berdampak langsung pada keberlangsungan pekerjaan para tenaga pendidik serta kesiapan sekolah dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran. Situasi ini mempertemukan kepentingan pemerintah, satuan pendidikan, tenaga pendidik, dan peserta didik dalam satuan persoalan kebijakan yang sama. Oleh karena itu, penting untuk melihat persoalan ini tidak hanya dari hasil akhir, tetapi juga proses kebijakan yang melatar belakanginya. Analisis perumusan kebijakan. Dari sisi analisis perumusan kebijakan, tujuan yang ingin dicapai sebenarnya cukup jelas, yaitu menyesuaikan pengelolaan tenaga pendidik dengan regulasi kepegawaian yang berlaku. Secara administratif, tujuan ini dapat dipahami karena pemerintah berupaya menciptakan sistem yang lebih tertata dan akuntabel. Namun, sebuah kebijakan tidak hanya dinilai dari tujuan yang ingin dicapai, melainkan juga dari kemampuan mengidentifikasi konsekuensi yang muncul setelah penerapan kebijakan. Pada titik ini, terlihat adanya celah perencanaan, kasusnya terkait kesiapan sekolah dan dampak sosial terhadap tenaga pendidik yang terdampak. Analisis implementasi kebijakan. Persoalan utama terlihat pada tahap implementasi. Dalam teori analisis kebijakan, terdapat konsep implementasi gap, yaitu konsep ketika hasil pelaksanaan tidak sepenuhnya mencerminkan tujuan yang telah dirumuskan. Penataan tenaga pendidik dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola kepegawaian. Akan tetapi, yang muncul di lapangan justru mengkhawatirkan mengenai berkurangnya tenaga pengajar pada sejumlah sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan administratif belum tentu diikuti oleh keberhasilan operasional. Analisis komunikasi organisasi. Selain implementasi, aspek komunikasi organisasi juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Dalam setiap perubahan kebijakan, komunikasi berfungsi membangun pemahaman, mengurangi resistensi, serta menciptakan kepercayaan terhadap institusi. Reaksi yang muncul dari berbagai pihak menunjukkan bahwa tujuan kebijakan belum dipahami secara merata. Ketika komunikasi yang tidak berjalan efektif, faktor publik akan bergeser dari tujuan kebijakan menuju dampak negatif yang dirasakan. Akibatnya, ruang dialog menyempit dan kepercayaan terhadap institusi mulai menurun. Analisis evaluasi kebijakan. Dari perspektif evaluasi, ukuran keberhasilan tidak cukup hanya melihat apakah aturan telah dilaksanakan. Evaluasi juga harus menjawab pertanyaan mendasar, yaitu apakah kebijakan tersebut mampu menjaga kualitas layanan pendidikan? Jika pelaksanaan kebijakan menimbulkan gangguan terhadap proses pembelajaran atau terciptanya ketidakpastian di tingkat sekolah, maka perlu peninjauan kembali terhadap mekanisme implementasinya. Dengan demikian, fokus evaluasi tidak hanya berada pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dampak nyata yang dirasakan oleh pemangku kepentingan. Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan. Pertama,
Melakukan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik secara kooperatif sebelum kebijakan dijalankan. Kedua, menyediakan masa transisi yang jelas sehingga sekolah memiliki waktu untuk menyesuaikan kebutuhan sumber daya manusia. Yang ketiga, memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan agar proses pemetaan tidak mengganggu layanan pembelajaran. Yang keempat, memperkuat koordinasi antara pemerintah dan satuan pendidikan agar lebih transparan dan mudah dipahami. Pendekatan tersebut diperlukan agar tujuan penataan dapat tercapai tanpa menimbulkan gejolak yang berlebihan. Selamat siang, kami memahami banyak perhatian yang muncul akibat kebijakan penataan tenaga pendidik yang saat ini menjadi sorotan masyarakat. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan dan peningkatan peserta didik. Saat ini, proses evaluasi terus dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai masukan dari sekolah, tenaga pendidik, dan masyarakat. Kami juga memastikan bahwa kebutuhan pembelajaran di setiap satuan pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Seluruh masukan yang diterima akan menjadi bagian upaya penyempurnaan ke depan. Terima kasih. Dari kasus penataan tenaga honorer menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang telah disusun. Implementasi yang tepat, komunikasi yang efektif, serta kemampuan mengelola dampak perubahan memiliki peran yang sama pentingnya. Ketika komunikasi organisasi tidak berjalan dengan baik, tujuan kebijakan yang sebenarnya positif dapat diperspektifkan berbeda oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap institusi pendidikan perlu memastikan bahwa proses perumusan, pelaksanaan, dan komunikasi kebijakan berjalan secara selaras agar kepercayaan publik tetap terjaga. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107 guru honorer di Jakarta justru harus kehilangan mata pencaharian. Di momen krusial ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menempuh kebijakan pahit untuk memberhentikan sepihak ratusan guru honorer secara mendadak sebagai imbas temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tentang proses rekrutmen guru honorer yang tak sesuai prosedur dan digaji dari dana BOS. Menurut Permendikbud, guru yang bisa diberi honor harus berstatus bukan ASN, tercatat di Dapodik, punya NUPTK dan belum dapat tunjangan profesi guru. Tapi, Distrik DKI bilang mereka bukan dipecat, melainkan ditata dan ditertibkan. Terkait ini, Mendagri bilang kalau tak berstatus PNS dan PBB, Sebanyak 107 guru honorer di Jakarta diputus kontraknya secara tiba-tiba melalui sistem cleansing honor yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Namun PLT Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaludin menjelaskan bahwa guru-guru honorer tersebut tidak dipecat, melainkan ditata agar lebih tertib. Lantaran selama ini proses perekrutan guru honorer ini dilakukan oleh kepala sekolah tanpa adanya seleksi yang jelas, dengan sistem penggajian yang diambil dari dana BOS. Menurutnya, larangan pengangkatan guru honorer ini sudah menjadi peringatan dari Pemprov DKI sejak tahun 2017. Terlebih pengangkatan ini tidak sesuai aturan yang ada, seperti halnya guru yang mendapatkan honor harus berstatus bukan ASN, tercatat di Dapodik, memiliki NUPTK serta belum mendapat tunjangan profesi guru. Kini sebanyak 4.000 guru honorer di Indonesia pun terancam akan dipecat melalui sistem cleansing ini. Namun mengenai hal ini, PLT Kepala Distrik DKI menyebut para guru yang terdampak bisa mendaftar seleksi P3K meskipun hanya berkapasitas 1.900-an. Lalu sisa guru honorer lainnya bagaimana? Dan belum menerima tunjangan profesi guru. Namun, menurut Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G yang menerima aduan dari 107 guru honorer se-Jakarta, pemutusan kontrak guru honorer ini begitu mendadak dan tidak manusiawi. Sebagian bahkan sudah memenuhi syarat sesuai undang-undang tersebut, namun tetap diberhentikan. Tidak ada pekerja gitu ya, jenis pekerja yang dipecat dan diberitahukan di hari yang sama gitu. Pemecatan guru honorer ini sangat-sangat tidak manusiawi. Jadi kalau memang ini menjadi temuan BPK, Dinas Pendidikan harus bisa menjelaskan gitu. Temuan auditnya seperti apa gitu. Karena kan selama ini guru honorer juga tidak ada guru honorer yang kaya raya dengan gaji dana BOS yang seuprit gitu, yang tidak seberapa gitu. Meski berstatus honorer, dalam kesehariannya tanggung jawab dan beban pekerjaan para guru honorer tak berbeda dengan mereka yang telah berstatus ASN.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru mendesak pemberdayaan guru harus dilakukan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif. Pasalnya, tak hanya di Jakarta, fenomena penghapusan guru honorer ini juga terjadi di banyak daerah. Sementara, pembukaan formasi penerimaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K juga tidak sebanding dengan angka kebutuhan guru di masing-masing daerah.